Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siti Fatona Eskep MKes selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah saya sebagai pemateri pada presentasi pada hari ini dapat menyampaikan presentasi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Khairunisa dengan NIM 21144401061, Prodi D3 Keperawatan, kelas reguler 2 Tanjung Karang. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Sistem Saraf. Apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Contohnya kayak berjalan, berlari, berpikir, dan bernafas. Dan aktivitas tubuh lainnya. Next, sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ-organ sensorik lainnya. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke, yang pertama kita bahas sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari 3 susunan besar, yaitu ada otak, sumsum tulang belakang, dan kemudian ada neuron. Nah, kita bahas yang otak dulu. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat pada manusia. Nah, otak terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsinya yang berbeda masing-masingnya. Nah, secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian lainnya. Nah, bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu cairan cerebrospinal? Oke, aku kasih tahu ya teman-teman. Nah, cairan cerebrospinal itu yaitu adalah cairan tubuh yang menempati ruang subaraknoid dan sistem ventikular yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi utamanya yaitu tadi menghindari terjadinya cedera otak dan menjaga otak agar tetap berada di posisinya. Nah, kita bayangin teman-teman, kalau misalkan nggak ada cairan cerebrospinal, mungkin otak kita tidak berada di posisinya atau kemana-mana ya teman-teman. Oke, next. Di sini ada anatomi dan jaringan-jaringan penyusun otak. Yang pertama itu di sini ada cerebrum atau otak besar yang fungsinya mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Kemudian di sini ada lobus pariettalis. Fungsinya apa? Untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Nah, jadi kalau misalkan kita luka atau jatuh, itu kan kita merasa nyeri atau sakit ya teman-teman. Nah, di sini lobus pariettalis bekerja. Kemudian di sini ada lobus frontalis. Nah, lobus frontalis ini berada di bagian depan nih teman-teman. Itu fungsinya apa? Mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Nah, fungsi intelektual dari lobus frontalis ini yaitu seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah atau mengambil keputusan, nah ini nih teman-teman lobus frontalis atau otak bagian depan ini yang bekerja. Oke, next, lobus temporalis itu letaknya sejajar dengan telinga teman-teman. Nah, fungsinya apa? Mengendalikan pendengaran, memori, dan emosi. Kemudian di sini ada lobus occipital. Nah, lobus occipital ini berada di bagian belakang otak yang fungsinya itu mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Nah, kayak misalkan kalau kita lagi ngeliat gelas nih, oh itu kita tahu nih kalau itu gelas. Oh kita ngeliat bunga, oh tahu tuh kita itu bunga, kayak gitu. Nah, kalau untuk memahami arti kata-kata tertulis, nah kayak misalkan kita lagi baca tentang suatu pelajaran, nah terus kita memahaminya, nah itu cara kerja lobus occipitalis. Oke, kemudian ada medulla oblongata. Medulla oblongata ini fungsinya apa? Mengendalikan beberapa sistem tubuh seperti pernafasan atau pencernaan dan juga detak jantung. Kemudian di sini ada hipotalamus nih teman-teman. Ini hipotalamus itu fungsinya apa? Memastikan dan mempertahankan semua sistem berjalan dengan stabil. Oke, kemudian di sini ada talamus.
fungsinya sebagai pemancar hampir semua informasi yang datang ke otak. Kemudian di sini ada pons farolli yang fungsinya menghubungkan impuls bolak-balik dari otak kanan ke otak kiri. Kemudian di sini ada cerebellum. Nah, cerebellum tuh fungsinya mengatur kerja sama antar otot, mengendalikan keseimbangan dan menjaga postur tubuh. Kemudian di sini ada diencephalon yang berfungsi sebagai penanggung jawab fungsi sensorik seperti kontrol nafsu makan, siklus tubuh dan lain-lain. Kemudian di sini ada corpus callosum. Nah, corpus callosum ini sebagai penghubung antara otak kanan dan otak kiri. Kemudian di sini ada ganglia basal sebagai pengelola pesan untuk dikirim ke bagian otak. Oke, next. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf otak belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Next. Di sini ada anatomi sumsum tulang belakang ya teman-teman, bisa dilihat di sini sumsum tulang belakang, di sini ada serabut saraf tulang belakang. Kemudian di sini ada penjelasan secara detailnya. Di sini ada sayap dorsal dan sayap ventral, yaitu kalau sayap dorsal itu sebagai tempat masuknya impuls, arah masuknya impuls dari saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang. Kemudian kalau tadi ini sebagai tempat masuknya, nah kalau sayap ventral itu sebagai tempat keluarnya impuls. Nah, next di sini ada akson neuron sensorik dan akson neuron motorik. Kalau akson neuron motorik itu fungsinya sebagai akson neuron sensorik itu fungsinya sebagai menghantarkan impuls dari reseptor ke saraf pusat. Kemudian kalau akson neuron motorik itu fungsinya sebagai tempat sebagai membawa impuls dari otak menuju efektor. Kemudian di sini ada saraf spinal. Nah, saraf spinal itu fungsinya sebagai mengontrol motorik dan kinerja otak. Oke, next. Di sini ada sel saraf. Yang ketiga ada sel saraf atau neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, kemudian serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Next, di sini ada anatomi neuron. Neuron yang pertama ada badan sel yang memiliki inti. Nih, badan sel memiliki inti yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel dan mengatur metabolisme sel. Kemudian di sini ada dendrit. Ini dendrit yang berfungsi sebagai menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Kemudian di sini ada akson yang fungsinya membawa impuls keluar dari badan sel. Biasanya akson ini dikelilingi oleh myelin ya. Myelin itu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Nah, pada saraf tepi myelin ini diproduksi oleh sel Schwann. Sel Schwann itu adalah sel yang sel yang menghasilkan myelin. Nah, kemudian di sini ada sinapsis. Sinapsis itu sebagai titik temu antara ujung akson dan dendrit. Kemudian ada nodus Ranvier yang berfungsi sebagai mempercepat impuls saraf. Oke, next. Tadi udah sistem saraf pusat, sekarang sistem saraf tepi. Fungsi sistem saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan ke otak. Nah, masing-masing susunan saraf tepi itu ada somatik dan otonom yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, untuk sistem saraf somatik sendiri itu adalah saraf yang bekerja dan mengontrol semua hal yang kita sadarin, teman-teman. Nah, contohnya kayak misalkan kita menyentuh termos panas nih. Nah, saraf sensorik itu membawa informasi ke otak bahwa termos ini panas nih, memberikan sensasi panas. Nah, otomatis saraf motor itu membawa informasi ke tangan, dari otak ke tangan untuk cepat-cepat melepas termos yang panas itu. Nah, biasanya proses ini terjadinya cuma 1 detik, teman-teman. Kemudian ada sistem saraf otonom. Nah, sebaliknya kalau ini nih yang nggak disadari seperti bernafas, atau detak jantung dan proses metabolisme tubuh. Nah, contohnya kayak misalkan kita ketakutan nih. Itu tuh biasanya kan kalau kita ketakutan tuh mempercepat detak jantung, terus laju pernafasan juga meningkat, kemudian pupil mata melebar. Nah, biasanya kondisi ini disebut kondisi gawat darurat. Oke, kesimpulan, yang terakhir adalah kesimpulan ya teman-teman. Saraf adalah salah satu sistem terpenting pada manusia. Tanpa sistem saraf tentunya saja kita tidak bisa bergerak.
ada banyak bagian saraf yaitu serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang